dalam pandangan Islam itu ada terbagi dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena peredaran bumi, bulan, dan matahari ini beredar, di bumi ini mengitari matahari. Pada saat mengitari matahari bersamaan, bumi juga dikelilingi satelit, yaitu bulan yang mengelilingi bumi. Pada saat yang bersamaan saling mengelilingi, saling berputar mengelilingi, bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, pada suatu saat ada saat yang pas satu garis. Nah, satu garis ini. Ketika buminya di tengah, mataharinya di sebelah kiri misalkan, bulannya di sebelah kanan, ini namanya istiqbal. Apa itu? Berpaling, yaitu gerhana bulan. Karena sinar yang dari matahari menuju ke bulan terhalang oleh bumi yang ada di tengah. Dan pada saat bulannya ini berada di posisi tengah, sedangkan yang sebelah kiri ini matahari, yang sebelah kanan ini adalah bumi, maka ini namanya ijtima, atau pertemuan antara matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis. Dan ini terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena yang dari sinar dan matahari yang mengarah ke bumi terhalang oleh benda bulan ini. Nah, ini terjadi gerhana matahari. Dan gerhana matahari ini terjadi pasti pada akhir bulan Hijriah, saat istimak, yaitu tanggal 29. Kalau gerhana bulan tadi saat istiqbal, itu terjadi kebalikannya, yaitu pada pertengahan bulan Hijriah. Biasanya tanggal 14 seperti ini, atau 15 atau 16 jarang. Nah, jadi kalau ada info-info hari ini misalkan terjadi gerhana matahari, nggak mungkin, bisa dilihat saja. Karena ini bukan akhir bulan Hijriah, maka nggak mungkin. Kalau gerhana bulan mungkin, karena ini pertengahan bulan. Itu terjadinya. Gerhana bulan terbagi menjadi dua, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ini yang dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ada yang lagi yang namanya gerhana penumbra, tapi tidak dianjurkan melaksanakan sholat gerhana bulan. Kenapa? Karena gerhana bulan penumbra ini bulannya masih terlihat jelas, bukan tidak terlihat, tapi terlihat jelas, masih terlihat, hanya bayang-bayangnya saja. Hikmah gerhana pertama yang pasti adalah ini adalah termasuk tanda dari kebesaran Allah. Tadi inna syamsal qamar ayatani tadi. Dan ini adalah tanda dari kebesaran Sang Pencipta. Maka dari itu kita supaya mengambil hikmah dari itu, kita ini kecil. Nah, kecil. Nanti karena ini tanda-tanda dari kebesaran Sang Pencipta. Yang kedua, supaya kita nanti introspeksi diri. Introspeksi diri karena tidak ada kehidupan ini sempurna. Jadi yang adanya bulan purnama itu pasti suatu saat ada gerhana ini kalong itu lagi berkurang. Inilah yang menjadikan kita ini tidak sempurna. Pasti ada kekurangan. Yang ketiga, untuk pendidikan. Untuk pendidikan, pengamatan dan sebagainya, supaya nanti kita ini selalu melakukan riset penelitian. Bagaimana kejadian-kejadian yang datang sama atau tidak. Itu ada 3 hikmah diantaranya. Untuk perhitungan gerhana ini kan ada 2 metode perhitungan. Satu metode hisab takribi, pasti perkiraan. Masih perkiraan ini diwakili di kitab Syamsul Hilal. Ini masih takribi. Yang kedua ini perhitungan yang hakiki, sudah akurat. Itu bisa diamalkan di kitab Nurul Anwar atau yang di Pemeris Hisab Ru'yat. Itu sudah akurat. Jadi ada 2 kategori, takribi dan hakiki. Kalau yang takribi itu masih perkiraan, mungkin selisihnya 1 jam kadang. Kalau yang hakiki itu sudah akurat. Kalau yang kita pakai ini sudah yang hakiki.
Dalam pandangan Jawa memang ada sebagian yang mengatakan, oh kalau ini gerhananya di bulan Rabiul Akhir, ini nanti ada banyak penyakit. Kalau orang-orang kecil banyak penyakit, orang-orang besar ini banyak masalah. Itu diantaranya ada sebagian seperti itu. Tapi bagi kita sebagai orang Islam, ini yang perlu kita tekankan adalah itu semua dari Sang Pencipta. Tadi kan termasuk sudah disinggung, ini semuanya adalah tanda dari kebesaran Sang Pencipta. Apa itu ada balak dan sebagainya, semuanya itu dari Sang Pencipta. Cara gampangannya, kalau kalian ini ada zodiak itu, kalau zodiak ini nanti rezekinya seret, itu bagi kita kan kalau rezekinya pas kebetulan membaca zodiak saya ini rezekinya lancar, itu kita alhamdulillah cocok ini kan gitu. Tapi kalau pas rezekinya ini seret, wah ini tidak cocok, ini tidak sesuai dengan yang kita hendaki, tidak cocok. Itu saja.